Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung di dalam acara sosialisasi Permata Bangkir Cilik 2025 yang saya bacakan dulu beberapa aturan ya untuk house rules pada hari ini. Untuk pertama, mohon rename nama Zoom dengan format nama diikuti nama sekolah atau nama institusi. Yang kedua, jika memungkinkan, silakan open video kamera supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, pastikan mikrofon dalam keadaan off atau mute kecuali saat diberi kesempatan berbicara. Yang keempat, pastikan sinyal internet dan baterai gawai mencukupi supaya bisa mengikuti rangkaian acara sampai kurang lebih 90 menit ke depan. Dan yang kelima, silakan mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan oleh tim melalui kolom chat, biasanya nanti di pertengahan sampai menjelang akhir acara. Mari kita ikuti acara ini dengan semangat kebersamaan untuk sama-sama kita lahirkan generasi cerdas finansial sejak dini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, para kepala sekolah dan guru dari sekolah undangan, kemudian perwakilan dari Ikatan Guru Indonesia atau IGI, juga tim Permata Hati dari Permata Bank, dan tim PIBO. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat program Permata Bangkir Cilik 2025. Permata Bangkir Cilik merupakan program inisiatif dari Permata Hati selaku Corporate Social and Environmental Responsibility dari Permata Bank, di mana program ini sudah berjalan rutin setiap tahunnya dan kini memasuki angkatan ke-11. Tujuan program ini pada dasarnya adalah melahirkan para duta menabung cilik sebagai generasi cerdas finansial yang berani, kreatif, berjiwa pemimpin, serta punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Selain untuk siswa, program ini juga menghadirkan pelatihan guru untuk membantu guru menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing. Jadi, manfaat dan dampak Permata Bangkir Cilik ini bisa dirasakan lebih luas dalam ekosistem pendidikan. Sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Demikian kita sudah dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk membuka acara berikutnya, kita dengarkan dahulu sambutan dari Mas Hanggoro Seno atau akrab dipanggil Mas Hengki selaku Head of CSIR Permata Bank. Beliau akan berbagi tentang komitmen Permata Bank melalui Permata Hati dalam mendukung edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan, juga mengenai lahirnya program Permata Bangkir Cilik. Kepada Mas Hengki, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Winda untuk eh, membuka acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, Bapak dan Ibu guru di mana saja Anda berada. Terima kasih sebesar-besarnya bahwa Bapak Ibu siang ini meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara sosialisasi Permata Bangkit Cilik ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Ikatan Guru Indonesia yang juga hadir, lalu juga pastinya kepada mitra kami, PIBO, pelopor platform baca dan belajar literasi di Indonesia. Selamat siang untuk Kak Aisyah, Kak Winda, serta teman-teman semua. Bapak Ibu Guru, sebelumnya salam kenal dan perkenalkan saya dengan Hanggoro Seno dari Permata Hati, unit CSIR dari Permata Bank. Permata Bangkir Cilik ini adalah suatu flagship program yang kami selenggarakan sebagai inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai peran serta kami dalam menyokong keuangan berkelanjutan. Kami berkomitmen setiap kegiatan, setiap tahun, dan setiap waktu untuk terus menciptakan baik itu bisnis, baik itu edukasi, pelatihan, yang terus-menerus sebagai wujud partisipasi aktif kami untuk mewujudkan inklusi keuangan di masyarakat Indonesia. Nah, bekerja sama dengan PIBO sebagai mitra strategis kami memulai program Permata Bangkit Cilik ini sejak 11 tahun yang lalu. Jadi ini adalah suatu program edukasi keuangan yang fokus kepada anak-anak di tingkat sekolah dasar. Tujuannya adalah supaya para siswa-siswi ini sejak dini melek terhadap pengelolaan keuangan. Bagaimana mereka dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, baik itu nanti untuk dirinya sendiri pastinya, tapi juga bisa menyebarluaskan kepada lingkungannya, kepada keluarganya, maupun teman-teman di sekolahnya. Kami sangat berharap bahwa mereka ini bisa menanamkan kebiasaan sejak dini. Karena kami tahu sekarang dengan era digital dan modernisasi ini, mereka yang sanggup mengelola keuangan dengan baik, mereka bisa mengembangkan dirinya dan juga bisa meraih cita-cita apa yang nanti mereka inginkan dengan pastinya dengan lebih teratur dan kemudian sistematis. Bapak Ibu, kami sangat berharap Bapak Ibu dapat ikut serta di dalam program Permata Bangkit Cilik ini. Karena program ini adalah juga suatu program yang diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator untuk kami dapat menyelenggarakan satu bentuk aktivitas mensupport gerakan nasional cerdas keuangan. Dan satu lagi adalah kami juga ingin menyemarakkan bulan inklusi keuangan, di mana ini adalah satu momentum kita dapat memberikan eh, pengayaan, memberikan edukasi agar para siswa juga terbangun karakternya. Mereka mendapatkan nilai-nilai keberanian, kreativitas, serta juga jiwa kepemimpinan. Suatu kurikulum telah kami buat bersama dengan PIBO dalam jangka waktu 2 bulan ke depan. Mereka nanti akan belajar ilmu-ilmu baru, suatu yang mungkin mereka tidak dapatkan di sekolah. Mereka bisa juga mendapatkan ilmu yang sekarang mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana teknologi AI sering kita dengar di mana-mana.
Kemudian juga ada pembelajaran berbasis project based learning yang pastinya nanti akan kita berikan dan membuat anak-anak kita ini menjadi lebih kaya secara pribadi. Sudah lebih dari 1.500 murid sejak 11 tahun lalu mengikuti program ini, sehingga kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu juga bisa ikut serta dengan mendaftarkan nantinya sekolah dan juga mendaftarkan murid-murid pilihannya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nikmati ke depan kurang lebih 1 jam acara sosialisasi ini akan berjalan. Jika nanti akan ada pertanyaan, mungkin ditampung dulu karena nanti juga ada sesi tanya jawab, gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu dulu yang dapat kami beri informasikan kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Kak Winda. Terima kasih Kak Iya, Winda. iya, terima kasih Mas Hengki atas pesan-pesan inspiratifnya ya. Semoga semakin menguatkan semangat kita dalam mendidik generasi cerdas finansial. Nah, Mas Hengki ini kan pasti penasaran ya, kayak apa sih Permata Bangkit Cilik ini? Mungkin hari ini ada memang sekolah-sekolah yang sudah pernah nih ikutan, tapi banyak juga yang belum pernah tahu ya tentang Permata Bangkit Cilik. Nah, mari kita saksikan bersama cuplikan keseruan Permata Bangkit Cilik di 2024. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai suasana edukasi literasi keuangan dan gaya hidup berkelanjutan nih yang menyenangkan yang sudah dialami para peserta di tahun lalu. Ada di kelas pembukaan Permata Bangkit Cilik 2024. Kami ingin menjadikan adik-adik sebagai duta menabung yang pemberani, kreatif, berjiwa pemimpin, dan cerdas secara finansial. Jajan es teh di warung, beli roti di kantin, belanja coklat di minimarket. Betul! Kita mau jaga bumi dimulai dari makanan yang kita makan. Nah, kita dengarkan yuk bagaimana Kak Takia dan juga Kak Fia nanti akan membawa teman-teman mengetahui menjaga bumi dimulai dari piring makanmu. Jalan-jalan. Siang ini jalan-jalannya ke tempat yang sangat-sangat unik dan ternyata perjalanan kita adalah menuju ke TPST Bantar Gebang. Apa sih itu berpikir kritis? Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar. Kemudian menemukan akar masalahnya, pilih satu yang akan nanti dijadikan fokus aksi nyata. Apa sih aksi kegiatan nyata yang akan teman-teman lakukan ya? Siapa sih di sini yang mau menginspirasi banyak orang? Yuk
kuasai ini agar terlihat berani bicara. Tunjukkan gesturmu kalau kalian bahagia. Yeay! Solusinya harus membawa makanan sehat dari rumah. Masalah utama karena banyak siswa yang kurang menghargai uang yang dimilikinya. Nah, demikian kita sudah saksikan bagaimana sih serunya ikutan Permata Bangkir Cilik ya. Itu tadi video dari teman-teman di angkatan 10 2024 dan pastinya di angkatan 11 di tahun 2025 ini kita akan menjalani program yang sama berkesannya. Oke, mari sebelum kita lanjut ke inti acara, kita abadikan momen pada hari ini dengan sesi foto bersama. Bapak dan Ibu, mohon untuk menyalakan kamera dahulu. Ya, kita akan berpose dengan hati, ya, beri tanda hati. Untuk kita foto bareng-bareng, saya akan serahkan kepada Kak Rais untuk mengambil foto pada hari ini. Oke, siap. Terima kasih Kak Winda. Oke, untuk yang Bapak Ibu yang bisa open cam, masih ditunggu sebentar. Oke, seperti sudah ya. Oke, saya izin foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mau gaya bebas Kak Winda? Boleh, gaya Boleh, bebas gaya satu bebas lagi. boleh. Oke, satu lagi ya. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, kembali Kak Winda. Oke, terima kasih Kak Rais. Nah, kita akan masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan program Permata Bangkir Cilik 2025. Tahun ini, program akan kembali mengasah 6 literasi dasar dengan literasi keuangan sebagai kerangka utama, dan juga ada tambahan topik mengenai gaya hidup berkelanjutan. Tahun ini fokusnya mengenai pengelolaan sampah. Nah, selain kelas yang membawakan konsep-konsep dan juga pembelajaran teori, ada juga nanti kelas kreatif ya untuk mengasah soft skill dan juga kemampuan berpikir. Juga akan diberikan beberapa tugas ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok yang tentunya akan memperkaya pengetahuan, pengalaman, kreativitas dan juga aneka keterampilan masa depan untuk para siswa peserta. Ya, namanya kan juga akan lahir menjadi seorang duta menabung ya. Jadi memang ada rangkaian kelas yang nanti akan dipaparkan. Kemudian untuk guru pendamping juga akan mendapatkan pelatihan sebagai pengayaan ya tenaga pendidik dalam menyajikan pembelajaran inovatif bagi peserta didik di sepanjang karirnya. Nah, sebagai mitra pelaksana Permata Bangkit Cilik sejak 2019, Pibo mendukung dengan akses digital di bacapibo.com, yaitu sebuah platform baca dan belajar literasi dengan dukungan ribuan buku cerita berkualitas serta aktivitas belajar interaktif untuk anak. Nah, mari kita simak bersama pemaparan dari Kak Aisyah Habir, co-founder Pibo, yang akan menjelaskan lebih lengkap mengenai Permata Bangkir Cilik tahun ini. Selamat siang, Kak Aisyah. Selamat siang, Kak Winda. Selamat siang juga Mas Hengki, Kak Nadia, dan semua teman-teman dari Permata Bank, serta Bapak Ibu Guru semua nih. Saya senang melihat ada muka-muka yang familiar ya, yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak Aisyah untuk memberikan pemaparan program. Oke, baik. Terima kasih, Kak Winda.
Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi di hari ini saya akan bercerita tentang prosesnya kayak gimana sih Permata Bangkir Cilik 2025 dan tentunya ingin di akhir mengajak Bapak dan Ibu ya untuk bisa mendaftar agar bisa mendapatkan keseruan yang selalu terjadi di perjalanan Permata Bangkir Cilik dari tahun ke tahun. Awalnya sendiri sebenarnya tentunya Permata Bangkir Cilik itu diinisiasi oleh Permata Bank utamanya karena memang sebagai lembaga keuangan juga mempunyai kewajiban ya untuk memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, juga edukasi berhubungan dengan lingkungan gitu, pelestarian lingkungan. Dan utamanya tentunya yang sudah disampaikan oleh Kak Winda, di mana kita juga ingin bersinergi dengan pemerintah untuk mengembangkan literasi-literasi dasar. Salah satunya adalah literasi keuangan. Nah, Perbanten Bangkir Cilik sendiri tadi udah disampaikan oleh Mas Hengki, merupakan program unggulan CSIR Permata Bank yang sudah secara berkesinambungan ya dijalankan atau diselenggarakan sejak 11 tahun yang lalu. Luar biasa, sebuah komitmen yang konsisten gitu ya Bapak dan Ibu, memang dengan tujuan untuk melahirkan duta-duta menabung cilik yang tadi juga sudah disaksikan tuh di video yang baru saja diputar, bahwa mereka juga jadinya diberikan bekal untuk tidak hanya diberikan pengetahuan tentang keuangan, bagaimana mengaturnya, mengelolanya, tetapi juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan pengetahuan yang penting untuk kehidupan mereka di saat ini. Salah satunya adalah tentang lingkungan tadi dan juga tentang teknologi dan lain sebagainya. Tujuannya ada 3 di sini, adalah satunya meningkatkan literasi keuangan sejak dini. Tentunya ini adalah keterampilan hidup. Jadinya untuk memperkenalkan dari sedini mungkin itu menjadi salah satu hal yang akan yang akan menjadi hal penting untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Kita memang ingin untuk melahirkan duta menabung cilik dan juga guru trainer 3in kita sebutnya, yang diharapkan bisa menjadi penggerak di sekolah maupun lingkungan terdekat. Selain wawasan keuangan, program ini juga mengembangkan karakter duta menabung, yaitu berani, kreatif, dan berjiwa pemimpin. Ini juga bisa terlihat dari video tadi gitu ya, bagaimana anak-anak itu berani maju, berani bersuara, dan mereka juga tentunya terus kreatif berkarya. Ini tadi udah disampaikan sama Mas Hengki juga ya, kalau misalnya dari sejak awal banget itu udah 1.500 ya tadi, Mas Hengki, luar biasa. Nah ini dari 5 tahun terakhir aja sudah 25 kota dan 54 sekolah negeri yang terus ikut program Bangkir Cilik dengan segala keseruannya. Dan di tahun ini kita ingin juga mengajak tentunya mengetok di pintu sekolah Bapak dan Ibu semuanya untuk ikut bisa mendaftar program Permata Bangkir Cilik. Nah, di tahun ini kita agak bergeser lagi nih cakupan area programnya. Ada beberapa area utama, yaitu di Kota dan Kabupaten Serang, Bandung dan sekitarnya, Yogyakarta dan sekitarnya, Surabaya, Pasuruan, dan Gresik. Jadi mungkin dengan senang hati mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga yang ada di sini, kalau misalnya punya ada rekan gitu ya yang ada juga menjadi guru atau kepala sekolah di daerah-daerah ini, silakan banget juga untuk bisa menyampaikan tentang kesempatan ini. Siapa tahu bisa ikut di program yang sama.
Target kami di program Permata Bankir Cilik 2025 untuk bisa mengengage atau ikut mengundang 180 murid peserta yang datang dari 18 SDN dan SLBN. Nah, setiap sekolah ini akan diwakili oleh sekitar 8 sampai 12 murid untuk kelas 4 dan 5 dari setiap SDN. Dan untuk SLBN itu bisa mengirimkan 3 sampai 5 murid untuk mewakili setiap sekolah. Dan setiap sekolah itu kemudian juga akan ditemani oleh satu guru pendamping. Nah, prosesnya saat ini seperti apa? Saat ini memang Permata Bankir Cilik selalu mulai dengan proses pendaftaran. Jadi kita sebutnya itu open call, di mana semua yang mendaftar itu akan kami kumpulkan semua yang mendaftar, dan setelah itu akan kami lakukan seleksi sampai kami bisa menemukan dalam 18 sekolah peserta tadi. Pada saat ini dengan webinar sosialisasi ini, bentar ya. Suaranya hilang. Mohon maaf. Oke, dengan webinar siang ini di tanggal 25 September, ini adalah momen di mana kami menyatakan atau membuka pendaftaran open call untuk Permata Bankir Cilik 2025. Dan dari setelah webinar ini sampai tanggal 2 Oktober 2025, ini adalah periode registrasi atau pendaftaran, yang dimana terus kemudian akan kami olah dan memberikan pengumuman seleksi di tanggal 6 Oktober. Setelah itu, kalau misalnya sudah terkumpul, jika sekolah Bapak dan Ibu terpilih, maka akan diadakan langsung sosialisasi orang tua untuk semua sekolah yang akan mengikuti, dan kemudian akan diadakan pelatihan guru yang seperti disampaikan oleh Kak Winda di tanggal 11 dan 18 Oktober. Nah, ini linknya Bapak dan Ibu kalau misalnya mungkin mau colongan start juga untuk ingin mendaftar di halaman ini, mungkin Kak Rais juga boleh di-share aja langsung di kolom chat. Di sini adalah landing page untuk bisa mengakses form pendaftaran kalau misalnya memang Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti program ini nih. Nah, apa aja sih kegiatan program Permata Bankir Cilik? Secara periode aktifnya nih, anak-anak akan terlibat itu dari 16 Oktober ketika di kelas pembukaan pertama sampai sekitar akhir November ketika kita melangsungkan wisuda atau graduation. Di setiap minggunya kita akan adakan sebuah kegiatan yang ada yang daring, ada yang luring, jadi kita sebutnya hybrid, di mana kita ada pelatihan modul 3-in yang komprehensif dan intensif. Memang kita memberikannya dalam memastikan format itu interaktif, inovatif, dan menyenangkan, karena kan ini untuk para duta-duta menabung cilik ya, jadi memang tentunya kita akan sesuaikan agar mereka juga tidak hanya bisa belajar dengan baik, tetapi juga menikmati pengalaman mereka belajar. Yang tadi sudah disampaikan juga, selain tentang literasi keuangan, subtema 2025 tetap di gaya hidup berkelanjutan, terutama tentang pengolahan sampah. Jadi ini kira-kira ada beberapa bagian ya yang tadi juga sudah disebutkan. Jadi ada bagian di mana tentunya paling besarnya kita ada literasi keuangan, ada tentang keberlanjutan, tentunya kita bicara tentang baca dan tulis, dan karena ini akan daring dan menggunakan tools digital juga, tentunya akan menyentuh literasi digital. Dan tadi udah sedikit dibocorin sama Mas Hengki, akan ada selipan tool AI di dalam situ, karena kan itu juga sesuatu yang baru tentunya Bapak dan Ibu baru dapatkan juga. Jadi ini kesempatan lagi nih untuk bisa mengulik dan mengasah keterampilan
di AI itu tadi juga, dan ada pembelajaran lintas bidang studi ataupun project based learning. Nah, itu semua nanti akan tersentuh di program ini Bapak dan Ibu. Jadi ini ya kurang lebih tema utamanya literasi keuangan, kepedulian lingkungan, dan literasi digital, dan akan melalui berbagai kegiatan seperti game, membaca buku, ada tour virtual, dan lain sebagainya. Secara singkat, ini adalah diagram mungkin framework kurikulum 3in yang tadi disampaikan, bahwa bagaimana kita secara komprehensif itu benar-benar memberikan pelatihan kepada anak-anak. Dibagi menjadi 2 tahap utama. Yang tahap pertama ini benar-benar kita akan fokusnya itu memberikan pembekalan ilmu dan penanaman kebiasaan. Nah, kalau misalnya bicara tentang penanaman kebiasaan, pastinya harus melalui praktik juga. Jadi nggak bisa hanya mendapatkan informasi saja, tetapi harus ada praktik dan bagaimana mereka juga mendapatkan sebuah pengalaman gitu. Jadi benar-benar holistik nih Bapak dan Ibu, bagaimana anak-anak itu akan belajar. Yang pertama, mereka akan mendapat pengetahuan dengan ada beberapa kelas virtual, ada juga tantangan bacanya. Nanti mungkin beberapa yang guru di sini kemarin juga ada modul ajar ya. Nah, ini ada modul ajar yang sedikit berbeda nih Bapak Ibu, bentuknya itu seperti challenge atau tantangan. Jadi ini benar-benar untuk anak-anak dan akan lebih seru lagi. Nah, tentunya kalau misalnya ada praktik, itu juga anak-anak akan diminta untuk mengisi atau mencatat jurnal keuangan. Ada jurnal gaya hidup hijau juga. Jadi ini bagaimana mereka juga bisa mempersiapkan ataupun mulai melatih dirinya secara disiplin untuk mencatat keuangan dan kegiatan keberlanjutan tadi ya, supaya terbentuk kebiasaan baik itu. Dan ini juga akan dipraktikkan ya pengalaman untuk membuka tabungan di bank itu seperti apa, sehingga mereka juga ada tahu gitu langkah-langkahnya. Nah, pengalaman lainnya jadinya nanti tadi udah kelihatan di video ya, bahwa akan datang berkunjung ke Permata Bank cabang terdekat, dan kemudian akan juga ada beberapa virtual tour dalam pengelolaan sampah dan ke Museum Bank Indonesia. Di tahap keduanya di sini setelah mendapatkan semua ilmu yang sangat kaya nih, yang keduanya kita memberikan kesempatan untuk para siswa menerapkan semua yang mereka sudah dapatkan di tahap 1. Jadi mereka akan memprosesnya serta mendalaminya lagi supaya diasah bagaimana pengetahuan itu mereka terapkan menjadi sebuah keterampilan dalam sebuah proyek yang kita namakan kampanye kebaikan. Nah, di sini kita mempersiapkan mereka untuk membuat rencana dan pelaksanaan proyek. Dan di sini kita bantu juga dengan kasih beberapa workshop yang spesifik, di mana akan membantu mereka untuk merencanakan problem apa yang mereka akan membuat solusinya, bagaimana mereka akan mempresentasikannya, dan tadi ya menggunakan AI untuk membuat video kampanye. Nah, ini di proyek ini akan ada 2 setiap sekolah. Ada proyek yang akan bertema literasi keuangan dan akan kampanye yang bertema lingkungan. Nah, kalau program inti Permata Bangkir Cilik sendiri itu kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan ya, akan dari 16 Oktober sampai akhir November. Di awal itu adalah kita beberapa rangkaian kelas kegiatan yang kita akan lakukan 2 kali seminggu, dan kami akan jalankan secara daring melalui Zoom di jam 2 sampai 3.30, kurang lebih seperti itu. Biasanya mungkin kalau harinya itu di Selasa atau Kamis, tetapi tentunya ini akan kami beritahukan lagi kalau misalnya sudah lebih dekat. Tapi kurang lebih seperti itu rangkaian kelas dan kegiatannya. Lalu anak-anak akan diajak melewati ada modul, ada tantangan baca, dan ada tugas jurnal tadi.
selama 16 Oktober sampai 7 November. Ini ada yang harus dilakukan secara online, ada juga yang dilakukan secara langsung ya gitu, secara luring. Terus kemudian setelah itu selesai, itu tadi tahap 1, di tahap 2-nya mulai proyek kelompok di tanggal 30 Oktober. Nah, itu mereka akan selesaikan secara bersama-sama karena ini kelompok, tentunya dengan panduan Bapak dan Ibu sebagai guru pendamping. Dan jika itu semua sudah, maka kita akan siap-siap untuk akhiri program ini dengan graduation yang biasanya sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Nah, ini mungkin sedikit beberapa testimonial nih dari adik-adik Duta Menabung gitu ya, bahwa mereka memang banyak sekali yang merasa belajar banyak, mendapatkan banyak ilmu, yang merasa sedih gitu. Aduh, kenapa sih programnya ini sudah berakhir gitu ya. Dan tentunya merasakan bahwa bangga gitu bisa terpilih mengikuti kelas Permata Bangkir Cilik, karena benar Bapak dan Ibu, ini bisa dibilang memang menjadi sekolah dan guru serta murid-murid terpilih, karena ya itu tadi ya, ini ada dari berbagai kota, di mana di satu program ini mereka juga bisa mendapatkan teman-teman yang baru, tetapi juga bisa belajar bersama, keseruan bersama, dan tentunya secara bonusnya bisa mendapatkan banyak ilmu. Di sini juga ada yang bilang bahwa ada pembelajarannya banyak gamenya, jadi senang dan membuat saya semakin percaya diri gitu. Nah, ini juga tentunya mereka akhirnya harapannya nih ya, yang kami harapkan itu bahwa saya akan terus mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Wah, itu dengan senang kami melihat bahwa harapannya tentunya semua ilmu yang kami berikan ini bisa dibawa menjadi bekal untuk adik-adik di kelanjutannya nih gitu. Nah, untuk para peserta partisipan, tentunya kami akan mendukung kegiatan selama program dengan beberapa hal. Jadi akan mendapatkan akses premium untuk sekolah selama 3 bulan. Dengan adanya perpustakaan digital yang berisikan banyak buku-buku literasi keuangan dan karakter, dan juga ada modul ajar interaktif, dan nanti ada bentuk papan skor digitalnya. Nah, ini papan skor digitalnya udah 18 sekolah, jadi nanti akan kelihatan semuanya yang di berbagai kota gitu ya. Jadi saling nggak hanya berkompetisi ya, tapi juga saling seruan bersama-sama. Tentunya nanti akan menggunakan beberapa tools digital juga. Dan nanti mungkin di video tadi sempat kelihatan ya, pada anak-anak juga membawa semacam tas. Jadi juga akan mendapatkan starter kit yang isinya itu adalah booklet, ada poster yang dimana menunjukkan mereka harus melewati journey-nya apa aja, dan juga ada beberapa hal lainnya. Nah, ini untuk salah satu yang tadi saya sampaikan, bahwa ada beberapa hal yang anak-anak perlu lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan baik nih, terutama dalam literasi keuangan. Anak-anak akan diminta untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan mereka selama 21 hari, yang katanya itu adalah syarat minimum untuk menumbuhkan sebuah kebiasaan. Nah, ini kita sebut dengan mencatat jurnal keuangan, yang akan diikuti oleh adik-adik Permata Bangkir Cilik. Nah, saya akan dibantu oleh Kak Nadia untuk memberikan simulasi nih, bagaimana sih mengisi jurnal keuangan bagi adik-adik. Halo Kak Nadia. Halo, selamat siang Kak Aisyah. Terima Oke, kasih. Suaranya sudah terdengar jelas ya Kak? jelas Kak Nadia. Oke, Terima kasih. oke baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan saya dengan Nadia. Ini mungkin kebetulan juga sama dengan Kak Aisyah. Cukup senang ya karena hari ini melihat sejumlah wajah yang cukup familiar gitu. Kalau saya kemarin sempat ketemu dengan beberapa guru-guru di Serang ini, juga sama ada beberapa wajah dari tahun lalu ya Kak Aisyah ya.
Betul Semoga tahun sekali. lalu kita bisa ketemu lagi nih di Permata Bangkit Cilik 2025. Oke, nah ini khususnya berarti untuk para guru dari sekolah-sekolah yang belum pernah ikutan di tahun sebelumnya ya Kak Aisyah ya. Jadi untuk sedikit penjelasan mengenai jurnal keuangan ini seperti apa sih begitu ya. Jadi seperti yang sudah ditampilkan di layar ini nih Bapak Ibu, jurnal keuangan em, ini adalah untuk membantu adik-adik untuk belajar gimana sih mereka untuk mencatat keuangan mereka dalam keseharian mereka gitu ya. Jadi uang jajan mereka, berapa yang mereka dapatkan dalam keseharian mereka, berapa yang mereka jajankan. Nah, itu dicatat tuh dalam 21 hari seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Aisyah. Di sini seperti yang bisa dilihat, nanti anak-anak akan diminta untuk menuliskan namanya mereka, kemudian asal sekolahnya mereka, begitu ya. Nah, di situ nanti mereka akan mencatat dalam keseharian mereka. Di situ ada kolom-kolomnya, ini ada tanggal, keterangan, terus uang masuk dan uang keluar, serta sisanya, gitu ya. Jadi misalnya mulai ini di tanggal 13 Oktober, katakanlah. Mereka dapat uang jajan berapapun. Misalnya di sini contohnya 5.000 gitu dari orang tua mereka. Kemudian sisa di sini, kalau sisa di sini itu sama seperti kalau kita mungkin sering sebut saldo gitu ya. Jadi saldonya ini 5.000 gitu. Kemudian ini ada nextnya nggak Kak Aisyah Punten? Oke. Nah ini contohnya, misalnya dari orang 5.000 itu yang dimiliki oleh ini Mbak Beta ya contohnya ya. Misalnya si murid ini namanya Mbak Beta, Beta namanya. Di hari itu Beta jajan ciki di warung sekolahnya yang harganya adalah 2.000. Kemudian mereka diminta untuk mencatat 2.000-nya itu untuk dimasukkan ke kolom keluar. Lalu mereka hitung tuh masuk 5.000 keluar 2.000 berarti sisanya atau saldonya adalah tinggal 3.000 begitu. Nah, begitu pula keesokan, bukan keesokan hari ya. Ini misalnya ini contoh lainnya ya. Oke, tabungan masukin uang sisanya itu di celengan. Mereka bisa masukkan itu ke dalam kolom masuk gitu ya, masuk ke dalam mereka punya saldo gitu. Jadi saldonya mereka masih ada 3.000. Begitu seterusnya selama 21 hari gitu. Jadi nanti besokannya dapat lagi uang jajan atau besokannya ditambahin ada uang dari nenek, uang jajan tambahan dari nenek sebesar 5.000 rupiah lagi mereka bisa masukkan ke dalam kolom masuk dan setiap kali mereka keluarkan untuk jajan mereka bisa masukkan ke dalam kolom keluar begitu. Nah, itu terus sampai 21 hari dan mungkin catatan di sini bahwa di sini kita tidak melihat seberapa banyak uangnya gitu ya, besaran uangnya sama sekali tidak dilihat, tapi lebih kepada konsistensi dari anak-anak ini untuk mencatat keuangan mereka gitu. Jadi ya mereka bisa dari sedini mungkin mereka bisa membiasakan diri untuk apa manage gitu ya. Setiap kali mereka ada uang, mereka selalu catat keuangan mereka gitu, nggak terus tiba-tiba habis aja gitu ya. Gitu. Itu sih mungkin sementara itu dulu dari saya Kak Aisyah. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau pertanyaan nanti Eh, aja ya Kak atau gimana? ya, kita kumpulkan di sesi Q&A Belakang ya. ya Q&A ya. Oke. Iya, Oke, siap. baik. Terima Terima kasih Kak Nadia. kasih. Terima Oke, kasih nah Kak. itu kurang lebih sedikit simulasi bagaimana nih anak-anak akan diajak untuk mulai memahami atau mulai kenal dengan konsep keuangan ini gitu ya, bahwa ya akan ada uang masuk, ada kemudian bisa dijajanin, tapi sisanya akan ditabungin. Dan 3 in tadi ya yang merupakan mantra nih untuk para permata bangkir cilik yang dalam membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik. Nah, tentunya selain yang tadi udah disampaikan, ada sarana-sarana pendukung yang akan juga diberikan kepada para partisipan. Ini juga mungkin sedikit list aja ataupun penyampaian gitu ya tentang dukungannya yang ingin kami sampaikan karena kadang-kadang suka ditanyakan gitu bahwa kita ingin menyampaikan program ini sepenuhnya tanpa biaya bagi peserta. Dan nanti juga akan ada subsidi pulsa karena ini program ini banyak menggunakan kegiatan daring ya, jadi menggunakan banyak sinyal dan juga data. Jadi karena itu akan ada subsidi pulsa dan akan diberikan sertifikat bagi pemenang, peserta serta guru pendamping. Nanti juga dari kami penyelenggara akan menyiapkan WhatsApp grup koordinasi khusus untuk guru pendamping dari 18 sekolah ini
Dan kita akan terus menyampaikan berbagai macam informasi ya melalui WhatsApp grup tadi untuk koordinasinya. Tentunya apresiasi peserta akan kita berikan juga untuk mereka yang menyelesaikan semua komitmen hingga akhir program. Dan akan ada juga support dari cabang Permata Bank terdekat terkait pembukaan tabungan tadi ya. Salah satu hal yang anak-anak akan belajar itu adalah bagaimana membuka tabungan. Nah, ini jadinya nanti akan ada support nih dari cabang Permata Bank untuk di sekolah Bapak dan Ibu, terutama sebenarnya untuk para Permata Bankir Ciliknya. Oke, nah ini mungkin ada sedikit beberapa FAQ mungkin ya yang sudah pernah biasanya kami terima gitu. Apakah setiap siswa dan guru wajib dibukakan rekening dan mengapa? Ini tentunya kita ingin ini menjadi sebuah pengalaman keuangan. Jadi ini juga salah satunya kita ingin anak-anak juga terapkan dan mengenal. Itu juga tentunya setelah ini tadi ya ada beberapa kayak misalnya apresiasi juga yang akan kami kirimkan ke rekening tersebut yang dimana akhirnya kami harapkan menjadi tabungan buat adik-adik juga gitu untuk bisa mengelola atau dikelola sesuai dengan ilmu yang dia sudah dapatkan gitu. Jadi ini adalah modal mereka sebagai duta menabung gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, apa saja persyaratan yang perlu disiapkan untuk pembukaan rekening ini? Nah, kalau misalnya ini tentunya tentang ini aku undang kembali nih Kak Nadia untuk memberikan informasi tentang persyaratan pembukaan rekening. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Baik, berarti ini untuk yang anak-anak ya Kak Aisyah ya. Ya, anak-anak Jadi dan guru boleh Kak? Oh, dari guru juga ya. Oke, baik. Jadi untuk Bapak Ibu nanti memang jika memang sekolahnya berpartisipasi dalam Permata Bankir Cilik di akhir program seperti yang tadi disampaikan Kak Aisyah, anak-anak akan dibukakan rekening tabungan simpel atau simpanan pelajar. Dan mungkin nanti kalau bisa dari awal agar disiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening tersebut ada KTP kopi ya. Jadi fotokopi lengkap dan jelas gitu ya. Jadi mohon disiapkan agar jangan sampai blur atau kurang jelas gitu ya fotokopinya. Yaitu pertama ada KTP dari kedua orang tua, kemudian kartu keluarga, kemudian akta lahir si siswa, dan nomor NISN ya Kak Aisyah ya namanya ya. Betul. Kalau nomor NISN siswanya. Jadi sekali lagi KTP kedua orang tua, kartu keluarga, akta lahir anak, dan nomor NISN-nya siswa. Itu fotokopinya masing-masing satu aja tapi jelas gitu ya Bapak Ibu. Itu untuk siswanya. Nah untuk guru karena masuk kategori produk tabungan normal gitu ya. Jadi cukup KTP aja yang dibutuhkan. Dan itu pembukaannya bisa melalui mobile banking gitu. Kita punya aplikasi namanya Permatami. Atau bisa langsung ke kantor cabang terdekat Permata Bank di kota masing-masing begitu. Nah, untuk anak-anak biasanya kami dari pusat akan bekerja sama dengan tim kami yang ada di cabang terdekat untuk bantu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk pengumpulan dokumennya si anak-anak supaya lebih cepat gitu. Jadi nanti bisa janjian, bisa didatangin gitu. Jadi dari tim kami ada yang bisa datang ke sekolah masing-masing. Kita bisa janjian waktunya di tanggal tertentu dengan syarat itu semua kebutuhan dokumennya sudah sudah dikumpulkan gitu, sudah siap gitu. Itu sih sementara itu dari saya. Ada lagi Kak Aisyah mungkin yang aku lupa, sorry. Dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini ada satu lagi nih Kak yang berhubungan sama rekening juga, terutama tentang simpanan pelajar. Mungkin ada info-info Kak terkait biaya yang perlu diketahui. Kalau simple anak-anak, saya lupa, punten ya Kak. Kalau nggak salah, mungkin ini kalau untuk simpanan pelajar itu
Masing-masing tuh 5.000 aslinya ya sebenarnya untuk ininya apa namanya minimal saldo minimal setoran awal masing-masing 5.000 dan untuk produk dewasa jadi untuk guru kalau buka rekening itu minimal saldonya adalah 20.000 gitu ya kak ya. Cuma nanti kan akan untuk yang mengikuti program Permata Bank Cilik itu nanti memang bagian dari programnya akan ada dana apresiasi juga gitu yang sudah mengikuti program. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Gitu sih. Baik, Kak. Terima kasih. Nah, Baik, terima kasih Kak terakhir, Aisyah. kalau misalnya ada anak berhalangan hadir di salah satu kegiatan, bagaimana? Nah, ini tentunya kita inginnya tadi ya bisa ikut terus, tapi kalau misalnya memang lagi tidak bisa, ini mohon untuk diberitahukan kepada kami dari sebelumnya gitu. Jadi kami juga karena kami akan mencatat dan menilai sebenarnya absensi masing-masing gitu. Nah, apakah ini hanya program edukasi siswa atau ada kompetisinya juga? Sebenarnya mainnya utamanya ini adalah program edukasi, tetapi bukan bentuknya kompetisi, tapi kami ada apresiasi khusus untuk para peserta yang juga banyak berprestasi, yang aktif. Kita akan memberikan apresiasi tambahan atau khusus untuk Permata Bangkir Cilik yang tadi kami sebutkan. Mungkin itu untuk terakhirnya untuk saya menutup sesi kali ini adalah untuk mengajak Bapak dan Ibu guru semua untuk ikut mendaftar program Permata Bangkir Cilik 2025. Ini mungkin bisa di screenshot atau di copy lagi dari Kak Rais detail untuk linknya ke landing page Permata Bangkir Cilik 2025 di mana di sana ada button atau tombol untuk ke formulirnya, jadi bisa diisi semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Demikian, terima kasih untuk waktunya. Kami tunggu pendaftaran dari Bapak Ibu semua. Semoga kita akan bertemu seseruan di Permata Bangkir Cilik 2025. Terima kasih. Silahkan kembali aku serahkan ke Kak Winda. Oke, terima kasih Kak Aisyah dan Kak Nadia. Ya, jangan beranjak dulu karena kita langsung masuk sesi tanya jawab ya. Saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tambahan silakan ditanyakan. Oke, ini saya akan bacakan dulu pertanyaan pertama dari Ibu Amalia Soliha. Mohon maaf, setelah baca di persyaratan sekolah ada keterangan minimal memiliki minimal 2 kelas per angkatan dengan total siswa kelas 4 dan 5 minimal 50 siswa. Apakah jika cuma satu angkatan dan jumlah tidak sampai 50 tidak bisa mengikuti? Gitu. Ini pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan kedua dari Ibu Ratu Feriska, SDN Spring, apakah program baru Permata Bangkir Cilik akan menghambat keberlangsungan kegiatan yang sudah berjalan, yaitu guru permata finansial? Ya, ini ada dua pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama, dari Kak Aisyah mungkin mau menjawab? Oke, terima kasih. Nah, kalau mungkin saya langsung aja ya. Sebentar. Saya kembali ke deck presentasi saya yang ini. Jadi Ibu, kita ada 2 program yang sedang berjalan dari yang diinisiasi oleh Pibo dan Permata Bank. Satu adalah Guru Permata Finansial dan Permata Bangkir Cilik 2025 yang baru saja kita luncurkan ya open call-nya. Nah, ini untuk peserta Permata Bangkir Cilik 2025 itu yang akan diikutsertakan sebenarnya hanya 8 sampai 12 murid yang mewakili setiap sekolah gitu. Jadi ini juga bisa dipilih apakah mau semuanya di kelas 4 atau mau semuanya di kelas 5. Ini juga bisa digabung gitu ya. Misalnya sebagian kelas 4, kelas 5 itu juga silahkan kami mengembalikan ini keputusannya ke
kepada sekolah, tetapi untuk program Permata Bangkit Cilik 2025 yang mungkin saya coba simpulkan atau untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa hanya dibutuhkan 8 sampai 12 murid untuk mewakili program ini dari satu sekolah gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya mencoba meluruskan gitu kebutuhannya. Lalu kemudian juga kalau pertanyaan dari Bu Ratu ya tadi perihal lanjutan atau kesinambungan dengan guru permata finansial, ini sebenarnya tidak harusnya tidak bersinggungan karena ketika permata Bangkir Cilik itu akan dimulai, itu guru permata finansial itu akan berakhir gitu. Jadi memang kami upayakan memang merupakan sebenarnya bisa menjadi program lanjutan, tetapi perbedaannya memang kalau guru permata finansial fokus kami adalah ke guru dan bagaimana guru-guru melakukan praktik baik, sedangkan kalau misalnya Permata Bangkir Cilik kami bekerja sama sebenarnya langsung terjun memberikan edukasi ke para duta menabung gitu ya, ke anak-anak gitu. Nah, yang jumlahnya di 8 sampai 12 murid di setiap sekolah. Kurang lebih sih seperti itu, dan juga kami memang membedakan kalau yang guru permata finansial itu kan banyak kelas 3 dan kelas 4, maka di sini juga sebenarnya kalau kenapa Bangkir Ciliknya itu kelas 4 dan kelas 5, jadi mungkin misalnya yang ikut guru permata finansial kelas 4 bisa mengikut sertakan siswa-siswinya yang kelas 5 gitu misalnya. Jadi lebih banyak lagi memberikan kesempatan untuk adik-adik di sekolah mengikuti program dari Permata dan Pibo. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih Kak Isya. Mungkin bisa sedikit menambahkan gitu ya. Apabila cuma satu angkatan jumlah tidak sampai 50 tidak bisa mengikuti, hanya perlu dipastikan juga bahwa setidaknya kelasnya itu ya, karena ada juga SD ya yang satu kelasnya tuh misalnya hanya kurang dari 20, tapi nanti yang mau diambil terlalu banyak, jadi silakan disesuaikan supaya keberlangsungan program ini juga tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah ya, walaupun memang jadwalnya kita sudah atur supaya dijalankan untuk kelas-kelasnya pun di waktu di luar KBM gitu, jam 2 ya kita baru mulai seperti itu ya. Tuh paling seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Oke. Iya, jadi kami jadi akan melakukan seleksi dulu. Jadi nanti untuk yang mendaftar, tentunya nanti akan ada proses seleksi ya untuk menempati slot-slot yang sudah kami tentukan. Karena ini kita kan akan mengambil dari banyak area ya, jadi tentunya supaya lebih merata juga untuk setiap areanya. Tapi silakan mendaftar apabila dirasa sekolah memenuhi dan siap untuk mengikuti program Permata Bangkit Cilik ini. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Iya, jadi mengulangi tadi kata Aisyah, nanti untuk SD negeri silakan nanti mempersiapkan 8-12 siswa dengan satu guru pendamping. Jika SLB negeri silakan menyiapkan 3-5 siswa untuk nanti kiranya akan mengikuti program ini gitu. Oke, baik. Oh ya, ini dari Bapak Fandi Ahmad, Desdan Serang 10. Untuk kunjungan luring, apakah kita harus mengumpulkan anak-anak dan berangkat bersama yang ditentukan titik kumpulnya? Silakan Kak Aisyah. Ya, kalau untuk luring itu nanti akan kami persiapkan transportasinya dari sekolah. Jadi cukup untuk persiapkan atau dikoordinasikan adik-adiknya di sekolah masing-masing sesuai dengan nanti jam-jamnya yang akan diberitahu. Nanti kemudian akan
dijemput dengan transportasi akan dibawa ke cabang Permata Bank yang dimana akan dilakukan si tur cabang Permata Banknya. Seperti itu ya Pak Fandi. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Fandi, sudah terjawab? Ya, baik ya. Jadi nanti untuk tour luring ini tentunya nanti akan disesuaikan juga areanya ya. Jadi memang areanya juga perjalanannya bukan yang melintasi jauh luar kota banget gitu. Jadi nanti sudah ada pembagian areanya. Seperti itu. Oke, baik. Adakah lagi pertanyaan? Oke, nah Kak Aisyah dan Kak Nadia mungkin ada apa lagi yang kira-kira perlu dipersiapkan nih oleh Bapak dan Ibu nih yang kira-kira masih mempertimbangkan ikut nggak ya sama Permata Bangkir Cilik? Kak Aisyah masih di mute, suaranya nggak kedengeran, Kak. Oh, ini Punten. ada pertanyaan lagi nih ternyata Pak Fandi. Apakah Oke. ini diharuskan atau keluarga yang punya laptop? Nah, ya ini mengenai nanti ya pelaksanaannya. Oke. Baik, kalau misalnya tentang kriteria memang baiknya sih yang punya sarana prasarana yang lebih mumpuni. Tapi kalau dari sisi mengikuti kelas virtual, ini juga kita himbau sebenarnya bisa dilakukan secara bersama-sama di sekolah gitu. Jadi nanti mungkin bisa difasilitasi oleh sekolah di mana jadi bisa mengikuti secara berbarengan gitu. Jadi yang paling penting sih adalah sarana prasarana di sekolahnya, jadi akan membantu nanti untuk kegiatan ataupun tugas yang akan diberikan kepada adik-adik siswa atau adik-adik Permata Bangkir Cilik. Memang mungkin baiknya minimal ada gawai handphone ya yang bisa digunakan untuk mereka mengerjakan beberapa tugas gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau ada laptop ya lebih baik lagi, tapi minimal saya rasa kalau ada akses ke smartphone ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Aisyah. Semoga menjawab ya Pak Fandi. Jadi memang kalau untuk kelas-kelas yang virtual nanti via Zoom, kami memang menyarankan, sangat menganjurkan untuk untuk anak-anak berbarengan mengikutinya di sekolah gitu. Nah ini silakan misalnya apakah mau ada satu komputer dengan menggunakan screen atau misalnya ada beberapa gawai yang bisa dipakai sharing atau satu-satu itu bebas. Memang kami sangat menganjurkan untuk menjalankan kegiatan Zoom kelas virtual itu nanti di sekolah supaya guru juga lebih mudah untuk mengawasi nih anaknya hadir atau enggak ya gitu. Karena kadang biasanya kalau udah di rumah, waduh aku ketiduran, ketinggalan kelasnya ini. Pernah memang ada kejadian-kejadian seperti ini, jadi memang kami sangat menganjurkan dan itu juga menjadi syarat untuk sekolah itu siap secara infrastruktur ya paling tidak supaya mengikuti kelasnya ini nanti juga selain mempermudah guru, mempermudah anak-anak juga gitu untuk bisa mengikuti rangkaian kelas dengan lengkap seperti itu. Namun seperti tadi kata Kak Aisyah juga untuk tugas-tugasnya untuk platform Pibo itu bisa diakses misalnya ya mau dikerjakan di sekolah silakan, mau dikerjakan di rumah silakan. Jadi yang penting nanti sesuai dengan tugasnya, tenggat waktunya kapan, batas waktunya kapan seperti itu. Jadi nanti inilah sebenarnya peran dari guru pendamping sih untuk melihat nih mungkin anak-anaknya ada yang wah ini kayaknya anaknya lebih senang untuk kerjanya bareng-bareng sama teman-temannya mungkin seperti itu atau mungkin anaknya dia bisa kerjakan sendiri di rumah misalnya untuk tugasnya. Tapi kalau yang untuk kelas-kelas virtual dari kami sangat menganjurkan pengaturannya seperti itu. Gitu. Ini tadi mungkin lupa ditambahkan oleh Kak Aisyah. Jadi untuk sekolah terpilih ya, insya Allah nanti akan diumumkan di tanggal 6. Dari pihak penyelenggara nanti akan memberikan MOU ya Kak ya, untuk
untuk segala pengaturan yang nanti dijalankan di dalam program ini, baik dari sisi sekolah maupun dari sisi penyelenggara. Jadi nanti bisa dicek lagi untuk kita sama-sama enak ya punya komitmen. Jadi nanti akan ada MOU dengan sekolah. Sebentar ada pertanyaan lagi, Kak. Oh ya, ini saya mau menyapa Ibu Iva ya, dari SDN Wojo Bantul. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini dari Ibu Dewi Anita di SDN Taman. Tadi di penjelasan untuk siswa yang ikut disertakan 4 sampai kelas 4 sampai kelas 5. Jika guru yang mengikuti guru permata finansial ya juga mengikutkan peserta dari kelas 5. Bagaimana jika guru yang mengikuti permata finance-nya kelas 3, apakah pesertanya boleh dari kelas 3 dan 4? Ibu maaf, mungkin bisa diperjelas lagi maksud pertanyaannya bagaimana? Kalau mengacu kepada yang tadi disampaikan, jadi untuk apakah maksudnya misalnya ada siswa yang sudah pernah ikut, boleh ikut lagi nggak gitu ya? Atau bagaimana nih Ibu? Mungkin bisa di ini. Atau mungkin Ibu Dewi mau share ya mau open mic, silakan Ibu. Ya, izin ya Kak bertanya. Tadi penjelasannya yang untuk peserta itu boleh dari kelas 4 dan kelas 5 ya. Tapi jika guru yang mengikuti permata finance yang sebelumnya itu kelas 4 bisa mengambil peserta dari kelas 5. Nah, bagaimana jika saya di kelas 3 yang mengikuti permata finance ini mengambil pesertanya dari kelas 3 dan kelas 4 gitu. Apakah harus dari 4 dan 5 saja? Mungkin itu. Bisa jelaskan nggak? Ya, jelas. Apa kabar Bu Anita? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin ini mudah-mudahan jawabannya cukup jelas ya Bu Anita. Jadi kalau untuk permata bankir cilik itu kami menargetkan siswa-siswinya kelas 4 dan kelas 5 atau kali ya mungkin 4 atau 5. Memang berbeda, sengaja kami bedakan dengan siswa yang di guru permata finansial supaya tidak terlalu overlapping dan juga supaya kita lebih menyebar lagi lebih banyak yang bisa mendapatkan kegiatan dan benefit gitu ya, mungkin seperti itu. Ini permata bankir cilik itu untuk kelas 4 dan kelas 5 siswanya. Dari kelas sedikit menambahkan Bu, ini untuk siswanya aja. Tapi kalau misalnya gurunya itu kita nggak batasin harus guru kelas 4 dan guru kelas 4 ya. 5 soalnya kalau kemarin kan mungkin kalau di guru permata finansial gurunya harus guru kelas itu gitu ya. Kalau ini enggak gitu. Jadi kalau untuk gurunya bebas sepenunjukan aja dari sekolah mau guru yang mana, tapi yang penting siswanya itu di antara level kelas 4 atau kelas 5. Oh, ya, tadi juga maaf di pendaftaran itu kan menyertakan guru ya, satu lagi pendamping. Iya betul, satu guru pendamping. Jadi tidak harus yang ikut guru permata finance ya, bisa saya tunjuk teman yang di kelas 5 atau di kelas 4 rombel sebelahnya. Gitu. Betul. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anita. Iya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ya. Baik, apakah dari Kak Aisyah dan Kak Nadia ada mungkin yang ingin ditambahkan nih, apalagi mengenai kriteria pemilihan siswa? Apa sudah cukup kira-kira? Jika nanti kiranya masih ada pertanyaan, silakan nanti bisa kontak juga ya ke tim melalui nomornya Kak Rais. Kak Rais mungkin bisa share nomor WA-nya. Ya mungkin yang lain sudah ada yang punya nomor Kak Rais, mungkin yang belum bisa ini nanti bisa bertanya. Oke, karena waktu juga sudah mulai mendekati jam 3:30 ya. Mungkin kita bisa tutup dahulu untuk sesi tanya jawab dan pemaparan. Sekali lagi silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan yang muncul belakangan nanti bisa ditanyakan melalui narahubung Kak Rais. Silakan nanti juga dipetakan dulu kira-kira nanti sekolah dan siswa-siswanya ini siapa nih yang akan mewakili ya dan juga guru pendampingnya untuk Permata Bankir Cilik 2025.
Oke, terima kasih Kak Aisyah dan Kak Nadia. Kita nanti akan bertemu ya. Semoga Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini terpilih nanti menjadi sekolah partisipan untuk Permata Bangkir Cilik 2025. Oke. Nah, untuk acara selanjutnya, oke, untuk video sosialisasi hari ini rencananya nanti juga akan diupload melalui laman pendaftaran. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir ya, supaya nanti Kak Rais juga bisa kontak lagi untuk mengingatkan mengenai pendaftaran seleksi Sekolah Partisipan Permata Bangkir Cilik 2025. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Silakan Bapak dan Ibu nanti mendaftarkan sekolah melalui form registrasi yang linknya sudah di-share ya. Pendaftaran ini akan kita buka sampai 2 Oktober 2025 dan rencananya sekolah terpilih akan mulai diumumkan pada 6 Oktober 2025. Nah, terima kasih saya ingin ucapkan kepada tim Permata Hati, tim Pipo, juga kepada para hadirin, Bapak dan Ibu, kepala sekolah dan guru yang sudah datang meluangkan waktu, juga perwakilan dari Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Semoga kita bisa bersama-sama melahirkan lebih banyak duta menabung yang kreatif, berani, dan berjiwa pemimpin. Mewakili tim yang bertugas, mohon maaf atas hal-hal yang kiranya kurang berkenan pada acara hari ini. Sampai jumpa di rangkaian program Permata Bangkir Cilik 2025. Selamat sore dan salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ditunggu pendaftarannya. Terima kasih. Terima kasih.